Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Susi Handayani. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris yang mengajar di SMA Negeri 11 Mataram. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang APBN atau yang biasa kita kenal dengan anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Sebelum kita membahas materi tersebut, coba kalian simak baik-baik video berikut ini. Windy dan Nabil adalah dua bersaudara yang sama-sama sedang duduk di bangku kuliah. Meskipun tingkatannya berbeda, mereka mendapat kiriman uang saku yang sama. Namun di setiap minggu ketiga, Nabil selalu mengeluh dan minta dikirimi uang tambahan oleh orang tuanya. Sedangkan Windy tidak. Bahkan dia masih bisa membeli barang kesukaannya. Kira-kira kenapa ya? Tepat sekali. Windy memiliki perencanaan keuangan yang baik, sedangkan Nabil tidak memilikinya. Bisa tidak kalian membayangkan bagaimana jika sebuah sekolah, perusahaan, bahkan sebuah negara tidak memiliki rancangan keuangan yang jelas? Pasti kacau, bukan? Agar kalian lebih memahami lagi tentang materi APBN, berikut akan Ibu jelaskan pengertian, tujuan, fungsi, sumber dana, serta mekanisme penyusunan APBN. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 Ayat 7, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sedangkan tujuan APBN itu sendiri yaitu ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Lalu poin yang kedua, meningkatkan transparansi pemerintah kepada DPR dan masyarakat, sekaligus meningkatkan koordinasi antar bagian di dalam pemerintahan. Lalu tujuan yang ketiga yaitu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang serta jasa publik melalui proses yang lebih prioritas. Untuk fungsi APBN itu sendiri terdiri dari 6 fungsi, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, stabilisasi, fungsi otorisasi, perencanaan, dan pengawasan. Untuk fungsi alokasi sendiri, maksudnya agar pemerintah dapat membagi-bagi pendapatan negara yang diterima sesuai dengan target atau sasaran yang diinginkan. Sedangkan fungsi distribusi, pemerintah dapat menyalurkan pendapatan negara secara adil dan merata. Untuk fungsi stabilisasi, yaitu menstabilkan keadaan ekonomi negara agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan fungsi otorisasi sebagai dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang sedang berjalan. Untuk fungsi perencanaan akan menjadi acuan bagi negara untuk merencanakan berbagai kegiatan dalam 1 tahun. Sedangkan yang terakhir adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan sendiri menjadi pedoman untuk menilai segala jenis aktivitas penyelenggaraan pemerintah apakah sudah sesuai dengan yang sudah ditetapkan atau belum. Sedangkan sumber pendapatan APBN bisa berasal dari pajak, bukan pajak, dan hibah. Contoh yang bersumber dari pajak, misalnya pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak penghasilan, cukai, dan lain-lain. Sedangkan untuk yang bukan pajak,
bisa bersumber dari laba badan usaha milik negara atau BUMN. Contohnya dari gas alam, perikanan, dan minyak bumi. Yang ketiga, sumber pendapatannya berasal dari hibah. Baik itu hibah dari dalam negeri maupun dari pemerintah luar negeri. Dan yang terakhir yaitu mekanisme penyusunan APBN. Penyusunan biasanya diawali dengan menyusun rancangan APBN oleh pemerintah, lalu kemudian diajukan dan dibahas oleh DPR, ditetapkan dengan undang-undang, dan pelaksanaannya dikuatkan dengan keputusan Presiden. Untuk mengetahui sampai mana pemahaman kalian tentang materi ini, coba kalian kerjakan soal berikut ini. Menciptakan efisiensi perekonomian dengan sumber daya teralokasi secara optimal merupakan perwujudan dari fungsi A. Fungsi otoritas, B. Fungsi perencanaan, C. Fungsi alokasi, D. Fungsi distribusi, atau E. Fungsi pengawasan. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C, yaitu fungsi alokasi. Bagaimana? Mudah bukan mempelajari materi ini? Semoga materi ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam.